Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dewi dari program studi Perbankan Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang inflasi dari dua sudut pandang, yaitu ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Yuk kita mulai! Inflasi adalah kondisi ketika harga barang dan jasa naik secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, kalau tahun lalu harga mie instan itu harganya 3.000, tapi sekarang jadi 5.000. Itu salah satu tanda inflasi. Artinya, daya beli uang menurun. Kita butuh uang lebih banyak untuk membeli barang yang sama seperti sebelumnya. Dalam ekonomi konvensional, inflasi bisa terjadi karena jumlah uang yang beredar terlalu banyak, seperti saat pemerintah mencetak uang berlebihan. Contohnya, ketika subsidi BBM dicabut dan harga naik, biaya transportasi naik dan akhirnya semua barang ikut naik. Inflasi berdampak pada pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, dan daya saing. Kalau terkendali, inflasi bisa mendorong konsumsi, tapi kalau enggak, inflasi bisa bikin krisis seperti yang terjadi di Venezuela. Inflasi dibagi menjadi dua penyebab utama. Yang pertama itu demand pull inflation. Misalnya saat menjelang lebaran, permintaan baju, makanan, dan tiket meningkat, sementara barangnya itu terbatas. Akibatnya harganya akan naik. Yang kedua itu cost push inflation. Contohnya ketika harga BBM atau bahan baku naik, maka biaya produksi juga naik dan harga jual pun akan ikut naik. Yang pertama, inflasi ringan. Kenaikan harga kurang dari 10% per tahun. Contohnya, harga telur naik dari 25.000 jadi 27.000 per kilog. Yang kedua, itu inflasi sedang. Kenaikan antara 10-30% per tahun, daya beli mulai terganggu. Yang ketiga, inflasi berat. Kenaikan 30-100% per tahun. Contohnya, harga sabun yang awalnya hanya Rp5.000 saja, dalam setahun bisa jadi Rp10.000 ataupun lebih. Dan yang keempat, itu ada hyperinflasi, kenaikan harga yang sangat ekstrim, bisa ratusan hingga ribuan persen. Contohnya, di Zimbabwe, orang butuh uang segepok cuma buat beli 1 butir telur. Inflasi bisa berdampak positif dan juga bisa berdampak negatif. Dampak positifnya itu bisa mendorong produsen untuk memproduksi lebih banyak. Tapi, kalau inflasinya terlalu tinggi, contohnya harga beras naik terus-menerus tiap bulan, masyarakat jadi kesulitan membeli kebutuhan pokok dan berpengaruh juga kepada tabungan yang tergerus nilainya. Bunga pinjaman naik dan bisnis pun bisa lesu dan biaya produksi juga bisa membengkak. Dalam ekonomi Islam, sistem inflasi seperti di ekonomi konvensional tidak dikenal karena mata uangnya berbasis nilai intrinsik seperti dinar emas dan dirham perak. Contohnya, 1 dinar emas tetap bisa membeli 1 ekor kambing sejak zaman dulu hingga sekarang, stabil tidak tergerus inflasi. Islam juga melarang penimbunan barang, jadi tidak ada spekulan yang sengaja simpan barang untuk dijual lebih mahal. Selain itu, sistem zakat membuat harta itu terus berputar, tidak hanya menumpuk di segelintir orang saja. Al-Makrizi adalah seorang ekonom muslim abad pertengahan menyebut inflasi bisa terjadi karena dua hal. Pertama itu karena faktor alam seperti saat gagal panen akibat kekeringan sehingga bahan pangan langka dan harganya naik. Kedua itu karena faktor manusia, misalnya pemerintah mencetak uang sembarangan dan pejabat itu korupsi yang membuat perekonomian menjadi rusak. Beliau juga menekankan pentingnya sistem ekonomi yang adil dan jujur untuk menjaga kestabilan nilai uang. Ekonomi konvensional itu memakai alat seperti suku bunga dan kebijakan bank sentral untuk mengendalikan inflasi. Misalnya, Bank Indonesia menaikkan suku bunga supaya orang lebih banyak menabung daripada berbelanja. Sementara ekonomi Islam fokus pada keadilan, zakat, dan transaksi tanpa riba, serta penggunaan uang dengan nilai tetap seperti emas dan perak.
Jadi, inflasi adalah tantangan ekonomi yang perlu dikendalikan dengan bijak. Ekonomi konvensional dan ekonomi Islam itu mempunyai cara yang berbeda dalam menyikapinya, tapi tujuannya tetap sama, yaitu menciptakan kesejahteraan dan kestabilan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.